pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lauli. Pemirsa, setelah sekian tahun terkendala, proyek pembangunan masjid di kawasan Pondok Pesantren Mahab Batu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Membaul Ulum wal Hikam Sidomulyo, Kelurahan Simarimbun, Kecamatan Siantar Simarimbun, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, kini kembali dilaksanakan. Ya pemirsa, Mona Lisa, bisa kita lihat langsung di lokasi masjid ada material yang berupa seperti batu, pasir, semen, besi, dan beberapa alat pembangunan yang digunakan untuk pembangunan masjid. Ya pemirsa, Mona Lisa masih bersama kami Rini Lauli dan saya Esra Manihuruk. Ya pemirsa Mona Lisa TV, beginilah kondisi daripada lokasi proyek pembangunan masjid, dan kita akan mengajak pemirsa untuk mengecek ke dalamnya. Yuk pemirsa, let's go. Pembangunan pemirsa telah terdapat batu padas, batu koral, dan tumpukan pasir. Bisa kita lihat juga ada truk yang sedang mengantar material-material lainnya. Begini pemirsa lokasinya. Masjid ini sudah ada pembatasnya pemirsa, menggunakan benang nilon. Benang nilon. Yuk kita langsung masuk ke dalam. Ya ini masjid ini informasinya sudah lama terbengkalai dan kini sudah dilaksanakan lagi pembangunannya. Iya, biarlah betul itu sekali. udah tampak usangnya. Ada Dinding-dindingnya ada lumut-lumutnya juga ya. Dan ini adalah tumpukan semen yang akan digunakan digunakan untuk pembangunan masjid ya. Oke, pemirsa, beginilah kondisi daripada masjid yang sudah lama terbengkalai sekian tahun dan kini dijamah kembali pemirsa. Ya pemirsa, setelah kita melihat kondisi awal daripada lokasi proyek pembangunan masjid ini, dapat kita saksikan lagi sisi lain, yakni seperti ini. Ada celah-celah, bingkai-bingkai jendela masjid yang begitu cukup besar ya pemirsa, bisa kita lihat. Jadi memang karena udah lama terbengkalai ya Rin, ini udah agak usang, tapi dia tetap kokoh pemirsa. Pemirsa Mona Lisa, bisa kita lihat langsung, inilah pembatasan dari pembangunan pondasi tiang masjid, dan di sini ada beberapa lubang yang sudah dilobangi sekitar beberapa meter untuk pendirian tiang masjid. Ya pemirsa, beginilah kondisi daripada belakang masjid, memang sedikit agak curang. Tapi itu adalah salah satu teknik konstruksi untuk memperkuat fondasi daripada masjid. Bisa kita lihat kedalamannya sekira beberapa meter, dan ini memang fondasinya cukup bagus ya pemirsa. Dan di sini juga ada 2 tiang ya yang sudah lama didirikan juga. Benar. Sehingga tiangnya itu sudah mulai berjamur. Seperti itu pemirsa. Ini dianya. Sudah terdapat 2 tiang juga yang sudah terbengkalai, dan ada sekitar 4 lubang yang akan dibangun kembali. Pemirsa Mona Lisa TV, setelah kita tadi melihat mulai dari awal segala material yang telah disiapkan, kita juga melihat sendi-sendi pondasi masjid yang telah lama terbengkalai ya Rin? Iya betul sekali. Ada juga tadi lubang besar untuk dijadikan fondasi. Dan terdapat 2 fondasi yang sudah berdiri. Sekarang kita ingin mengulas kembali, yakni berorientasi tentunya kepada harapan kedepannya. Apalagi ini menjelang bulan suci Ramadan. Ya Rin? Iya betul sekali. Kita mengharapkan para dermawan yang sedang menonton kita dimanapun berada, kiranya terbuka pintu hatinya untuk berinfak, bersedekah, dan berpartisipasi ya Rin, untuk memberikan perhatian untuk percepatan pembangunan masjid ini. Karena dengan berinfak menjelang bulan suci Ramadan, insya Allah pahala kita bertambah di surga nantinya. Betul sekali, karena ini adalah suatu momen yang tepat juga untuk menambahkan amal ibadah kita, untuk beramal dan memberi bantuan-bantuan. Benar sekali Rini. Di masjid tempat ibadah, khususnya umat Islam. Selain itu, harapan ini juga tentunya berorientasi kepada mendukung visi dan misi Wali Kota Pematang Siantar, ya, Ibu Dr. Haji Susanti Dewayani sekali. Apalagi ini memang kawasan pondok pesantren ya pemirsa, ya kita doakan bersama, kita dukung bersama agar secepatnya pembangunan ini selesai begitu. Karena kurangnya dana,
Pembangunan masjid harus terhenti yang ditrial sejak 2016 lalu. 3 tahun setelahnya, tepat di tahun 2019, pihak masjid membuka pondok pesantren bagi santriwan. Dengan dijamah kembali di tahun ini, pimpinan Ponpes Ustadz Muhammad Syaban Siregar mengharapkan kiranya para dermawan terbuka hati untuk menyumbang dana demi percepatan pembangunan masjid. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa di tahun 2022 akan dibuka penerimaan untuk santriwati. Adapun pendidikannya, yakni berbasis kader ulama dan kitab kuning. Oke, baik Pak Ustadz. Sudah berapa lama proyek pembangunan masjid ini sempat terbengkalai? Sudah lama juga, bertahun-tahun. Sekitar berapa tahun Pak Ustadz? Kalau peletakan batu pertama pesantren ini 2016. Kemudian penerimaan santri tahun 2019. Sekarang santri sudah 60-an dan putri akan dibuka tahun ini 2022 ini. Jadi lebih kurang di tahun yang sama lah, dari sejak proses itu masih belum dilanjutkan pembangunan Masjid Mahabbatur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kota Pematang Siantar ini. Oke, kira-kira apa alasan Pak hingga proyek ini sempat terhenti? Ya, kalau alasannya semua orang tahu ya. Ya, kalau dananya mencukupi sebentar ya bangun ini ya. Cuman karena terkendala dengan dana, makanya dihentikan. Kita masih membangun hal-hal yang sangat penting lah untuk kebutuhan santri. Tapi sekarang sudah kita mulailah proses pembangunan masjid ini. Sebagaimana kita lihat, bahan-bahan sudah mulai terkumpul. Mudah-mudahan ada saudara-saudara kita yang ikut membantu agar segera terselesaikan pembangunan Masjid Mahabbatur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kota Pematang Siantar ini. Dan ini bukan hanya untuk ibadah, ya untuk ibadah, untuk sholat, masjid ini kita gunakan juga proses belajar mengajar kita lakukan di sini. Sebagaimana kami juga dulu belajar di Yaman, masjid juga salah satu tempat yang digunakan bukan hanya untuk ibadah, tapi untuk proses belajar mengajar keseharian. Dan segera diselesaikan sehingga bisa segera dimanfaatkan untuk kegiatan full di masjid kita ini ya, karena dia dalam lingkungan pesantren, full kegiatan untuk ibadah, untuk belajar mengajar, untuk dakwah, dan banyaklah hal-hal yang baik kita gunakan. Kita berharap masjid ini segera diselesaikan, banyak saudara kita yang ikut membantu, berpartisipasi, dan ini juga amal yang sangat luar biasa. Lagian Nabi SAW pernah mengatakan, ma nuqis malun bis sadaqah, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah, kata Nabi. Bahkan akan bertambah, bahkan akan bertambah, bahkan akan bertambah. Sampai Nabi ulangi 3 kali, artinya pasti bertambah. Semoga Allah berikan kemudahan untuk bisa kita sama-sama membangun fasilitas yang indah ini untuk persiapan kita di akhirat. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa orang yang bangun masjid, Allah akan bangunkan satu istana dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Pondok pesantren kita berfokus kepada kader ulama. Kader ulama yang pendidikan kitab-kitab kuning.
Sebagaimana saya dulu belajar di Islamic Center Sumatera Utara, Madrasah Tahfidzul Quran. Kemudian saya belajar di Pondok Pesantren Darussalam, Kota Pematang Siantar. Kemudian saya berlanjut ke Darul Mustafa, negeri Yaman. Pas tepatnya di Kota Tarim, kita belajar di sana. Setelah kita pulang, kita coba mengembangkan ilmu yang kita pelajari. Takhusus di pondok kita ini berbasis kitab kuning, berakidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, dan bermadhab al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi sebagaimana madhab mayoritas di Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan dengan pesantren ini akan bertambah orang-orang yang mempelajari agama dengan baik, yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, bisa menjaga akidah umat ini, bisa menjaga stabilitas kita sebagai bangsa yang kuat, negara yang kita cintai, Indonesia, saling bahu-membahu dengan kekuatan kami berjalan di bidang ilmu pengetahuan, wabil khusus pondok pesantren. Mudah-mudahan membawa dampak yang baiklah untuk kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Kita berharap saudaraku sebangsa dan senair, wabil khusus kepada umat Islam, mari kita sama-sama ikut membantu untuk persiapan pembangunan di pondok pesantren. Bukan hanya masjid, tapi banyak asrama juga sangat kita butuhkan, kamar mandi dan banyak fasilitas, dan juga keperluan untuk santriah yang tahun ini akan kita mulai. Khususnya para dermawan yang ingin bersumbangsi pada proyek pembangunan ini, kita juga membukakan agar menyumbangkan dana di bawah ini. Yang ada di tertera di bawah Benar. ini, benar sekali. Demikianlah pemirsa liputan kita seputar pembangunan masjid di Pondok Pesantren Sido Mulyo. Jangan kemana-mana, tetap ikuti kita masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Berbagi, Bersedekah, insya Allah penghuni surga. Selamat menjelang bulan suci Ramadan.